ada di sini kok. Selamat pagi pemirsa. Sebelumnya pengen ngucapin selamat tahun baru Imlek buat yang merayakan. Semoga di tahun kambing ini mendatangkan rezeki hoki buat semua orang. Ada amin di sini? Amin. Tapi maaf bentar ya, ini kan aku mau Imlekan. Kok pensil alis nggak ada ya? Tahu nggak sih ibu-ibu, ternyata kalau dalam make up yang paling penting adalah bukan bulu mata, bukan perona pipi, tapi alis. Dan sekarang alisku tuh kurang. Kok nggak ada sih? Tadi ada di sini. Wendy, lu liat pensil alis gue nggak? Tadi tuh gue taruh di sini. Hey. Pak Raden? Bukan Pak Raden, Cupatkai. Siluman kami dong Cupatkai. Wendy? Kok gini jadinya? Loh, lu ngapain? Enggak, biar kelihatan cantik aja. Maaf Pak, Bapak kok mulai menggambar alis sih? Kok kayak mencurigakan sih makin lama? Enggak apa-apa. Ya namanya zaman sekarang kan dibutuhkan ketelatenan yang luar biasa untuk tampil cantik paripurna. Betul, tapi kan Bapak laki-laki. Kata siapa? Enggak, ini ada yang aneh di sini. Kenapa seorang Wendy gambar alis? Enggak, karena... Ada apa sih? Udah gitu alis lu juga bentuknya nggak normal, kayak kumisnya Pak Raden. Ya kan alis itu ngikutin orangnya. Kalau orangnya normal ya alisnya normal. Oh, karena lu nggak normal makanya alisnya nggak normal. Ya bener. begitulah. Tapi emang ya bener. Kan, kita ngebahas masalah apa? Kita masalah kecantikan. Boleh. Terus kan gue bilang tadi, emang alis itu adalah salah satu item yang paling penting karena alis itu seperti bingkai wajah. Bener. Kadang-kadang ada orang yang terlihat biasa aja. Kayak lu nih misalkan. Tapi ketika alisnya sudah dibentuk, dia terlihat lebih jelek. Lebih cantik dong. Agak Terus? berat. Ya lebih cantik. Terus kenapa gue ngupil ya? Ini kan lagi di atas panggung ya. Nggak, tapi pertanyaannya adalah, terus apa hubungannya ketika kita ngomongin soal kecantikan, terus lu tau gambar alis yang berusaha lu tunjukin ke orang-orang apa? Gini aja deh, kita lihat aja deh. Kita lihat langsung foto-foto yang mungkin bisa ibu-ibu di sini perhatikan baik-baik secara seksama bahwa memang ada perubahan yang signifikan ketika alis bermain. Masa sih? Coba kita lihat, ini dia foto nih. Ini Aurel kan? Iya, Aurel, adiknya Anang. Anak. Iya. Anaknya Anang. Anaknya si Hermansyah? Ya, bener. Kebetulan dia emang bakal jadi tamu gue pagi hari ini. Nah, kenapa? Karena banyak masyarakat mungkin yang menilai perubahannya Aurel beda ya Bu ya? Ya. Bener gak? Ya. Dari awal mungkin ibu-ibu yang mengikuti perkembangan Aurel dari kecil sampai tiba-tiba sekarang dia udah sangat-sangat cantik. Tapi lo sebagai laki-laki pun menilai sekarang Aurel cantik nggak? Cantik. Dan menurut lo, Aurel itu cantiknya karena make up atau karena memang melakukan lebih dibanding itu? Kita tanya langsung gimana? Coba kita buka. Apakah betul ini Aurel? Silakan masuk. Masuk. Selamat datang. Cantiknya. Coba fotonya ditongolin lagi. Coba silakan duduk. Silakan masuk, kemudian duduk. Nah. Itu Aurel yang dulu, ini Aurel yang sekarang. Beda ya? Beda banget, tapi lu sendiri ngerasa beda banget? Ngerasa, tapi ini kayaknya belum gendut banget ya, sebenarnya ada yang lebih gendut lagi. Ada yang lebih gendut lagi? Coba sini, duduk, kita ngobrol dulu. Ada yang lebih gemuk lagi. Kalau mungkin yang lebih gemuk lagi nya perbandingannya lebih terlihat kali, lebih enak. Ini udah mulai kurusan nih? Itu belum gendut. Ini malah belum gendut? Itu udah mulai menggendut tapi belum menggendut banget. Aku kan sempet gendut banget waktu itu. Bangetnya berapa kilo sih seorang Aurel? 63. Tingginya? Tingginya 160 kayaknya deh. 160, iya. 53 kilogram. 63. 63? Lumayan. Lumayan, iya. Bukan lumayan, udah sangat gendut itu. Tapi sebenarnya kita waktu itu ingat nggak yang pas kita pernah ada satu episode dokter bedah, bahas soal bedah kosmetik. Ya. Kemudian banyak banget ibu-ibu di sini, ayo jujur, bilang kalau Aurel melakukan capek nggak sih dengan rumor itu? Nggak capek? Nggak, sebenarnya aku mah biasa aja karena kan aku emang nggak ngelakuin apa-apa, jadi menurut aku ya terserah sih orang mau bilang apa, kan hak orang juga mau bilang aku kayak gimana. Yang penting kan aku nggak ngelakuin, makanya aku nggak marah. Iya benar. Oke, kalau misalkan kamu tidak melakukan
operasi atau bedah plastik seperti yang orang-orang bilang. Kenapa sih lo senyumnya? Dia kayaknya nggak enak gitu loh, ini kenapa sih alisnya Alisnya kayak gitu? kenapa kayak gitu sih? Ya gue berusaha cantik kan? kayak lu, Aurel. Tapi nggak sampai naik gitu. Iya, gue pengennya kayak Aurel, jadinya malah kayak Azriel. Bapak nih, Gak, maksud gue kalau misalkan ibu-ibu atau yang lain berpikiran bahwa lo melakukan operasi plastik dan ternyata lo tidak. Ada kebanggaan tersendiri gak? Ternyata, oh enggak kok, gue gak ngelakuin hal itu. Dan ternyata orang berpikir seperti itu. Ya sebenarnya gimana ya? Kalau tadi ditanya kesel, cuman kayak gimana ya? Udahlah, udah bodo amat. Aku mah nggak peduli. capek soalnya ya kalau nanggepin omongan-omongan gitu. orang seperti itu ya. Cuman ya Oke. udah biarin aja lah. Nah, makanya nanti kan kita bakal korek-korek di sini karena sebenarnya secara diam-diam aku sudah menelpon makeup artis dari seorang Aurel. Nanti bakal kita beberin kenapa Aurel bisa sangat berbeda, tapi kita punya quotes dulu nih Wendy. Seperti biasa, ini dia. Kecantikan sebenarnya berasal dari hati, bukan dari wajah. Katanya sih begitu. Jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi Bahasan Bahas itu. Pemirsa Basa-Basi, sekarang kita kedatangan Aurel di sini. Mumpung lagi libur makanya kita culik. Ya. Ini soalnya kan banyak banget spekulasi yang bilang Aurel itu memang sekarang berubah cantik. Lu sendiri tadi bilang lu setuju kan dia sekarang makin cantik. Oh iya dong, Kalau lu lihat yang berubah paling signifikan dari Aurel apa? wajah. Wajah, kenapa wajahnya? Ini penilaian laki-laki, lu tulen kan? Iyalah kurang Enggak ajar kan, lu. gue cuma nanya doang. Mata, terus hidung, Ih, terus ininya Mhm. Lebih tirus. Lebih tirus. Hidung lebih mancung, rasanya Lebih seperti mancung. itu. Terus matanya Aurel sekarang lebih indah sih sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Nah, pembelaan. matanya lebih indah. Kayak sama aja, mungkin karena pakai bulu mata Nah, kali. mungkin Jadi faktor lebih bulu mata. Kan kalau lu kan nanya dari gua Iya. kan nggak biasa dandan Oh, ya Bu ya. iya. Pokoknya lu cuma lihat hasil akhirnya seperti itu. Bener. Oke, dari mata, Mata. bulu mata. Nah, ya mungkin bulu mata sama soft lens kali kan Soft supaya lens, karena aku kalau pakai soft lens bener. emang yang buat gedein mata karena mataku aslinya rada ya gitulah rada Agak-agak sipit. sipit-sipit dikit gitu ya. Tapi aku pun juga pakai soft lens yang gedein bola mata karena Iya. itu memang membantu banget Iya, sih bantu sebenarnya. banget, Hidung Hidung. sama ini shading kayaknya. Kalau dulu karena mungkin pipiku kan cabi banget ya. Namanya orang kalau cabi namanya menirus tuh pasti kan hidungnya jadi lebih kelihatan gitu sama shading paling. bener. Kalau pipi karena aku tipe orang kalau misalnya gendut pasti pertama ke pipi. Jadi kalau aku kurus pun paling pertama tuh ke pipi. Ke pipi dulu jadi yang pasti paling kalau kurus. kelihatan. Nah, jadi orang pasti ngiranya, "Wah, operasi kok pipinya jadi gitu." Jadi aduh. Dia dari ekspresi kayaknya udah kayak begang banget tuh malu nanggepin hal seperti tapi itu. berarti lu bisa ambil benang merah yang luar biasa nih. Yaitu? Kalau pipi kurus, kecenderungan hidung akan lebih maju. Iya, bakal lebih kelihatan karena Tuh. Jadi lu cobalah kurusin pipi lu. Jadi daripada operasi hidung mendingan kurusin pipi. Bener. Tapi agak repot kurusin pipi, gimana caranya? Emang lo ada caranya kurusin pipi? Melakukan sesuatu nggak sih misalnya kayak disetrika-setrika? enggak sih sebenarnya kalau ada juga yang bilang kalau apa senam wajah, Senam ada wajah. yang bilang gitu. Kamu melakukan itu? Enggak sih, cuman katanya kan gitu. Terus kalau aku sih cuma nih doang nggak makan. Kalau nggak makan kan otomatis jadi kurusan. Kamu nggak makan? Ya, iya. Maksudnya nggak makan bukan gimana? bukan nggak makan. Aku Nggak nggak makan makan normal nasi. mungkin. Iya nggak makan nasi, nggak makan goreng, nggak makan. Oh, menjaga pola Iya, menjaga pola makan makan. seperti itu. Kecuali kalau aku lagi misalnya liburan kayak kemarin belum lama kan aku dari Malang. Heeh. Pulang dari Malang tuh berat badan aku naik 53. 53. Sekarang? Terus udah kayak di sini udah seminggu lebih lah ya. Sekarang udah 50 beratnya udah 50 lagi. 3 kilo tuh. 3 kilo Cuma lumayan. masalahnya sekarang ketika kita sudah memutuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang normal, kan pasti ada efeknya. Maksudnya? Artinya gini, biasa makan nasi, terus tiba-tiba nggak makan nasi. Biasa Iya. makan gorengan. Ada Jadi efeknya nggak- nggak sih? Ini soalnya kalau ibu-ibu disuruh ibu bisa nggak makan nasi? Bisa, nggak bisa. Ibu bisa, bukan Nggak karena bisa. diet kan, emang lagi nggak ada stok beras kan, Bu? Karena masalah duit. Maksudnya efek yang kamu rasain sendiri apa sih sebenarnya? Gak enaknya kalau misalnya ngeliat orang makan gitu ya. Kadang kepengen. Cuman aku kalau emang bener pengen banget ya paling sesuap gitu. Terus udah. Berarti dengan statement kalau cinta
cantik itu sakit, cantik itu pengorbanan, setuju? Setuju. Setuju. Ya karena orang di sekitar aku sampai lo nggak mau nih beneran? Enggak, karena emang niat banget kan pengen kurus. Jadi aku bener-bener, kan aku dengerin kalau kata bunda, coba deh kamu dengerin kata bunda, jangan makan nasi, jangan makan ini. Aku dengerin gitu. Dan kamu jalanin. Iya, jadi paling cuma makan buah, sayur gitu kan supaya masih tetap segar gitu, nggak lemas. Tapi Wendy, kamu tahu apa prediksi sok tahu saya kenapa dia merubah penampilannya? Kenapa? Karena laki-laki yang ada di layar ini. Apakah betul laki-laki ini yang membuat seorang Aurel merubah penampilannya gila-gilaan menjadi sangat cantik? Ya, itu dia laki-lakinya, kita bisa melihat. Betul sekali. Oh, kita lihat dulu nih. Itu dulu. Enggak, ini kita kasih lihat bagaimana Perbandingan Aurel dulu itu ya. memang sangat berubah. Kita lihat, ini adalah kamu yang dulu dan kamu yang sekarang. Astagfirullahaladzim, Allah. Kamu kenapa sih? Kamu astagfirullah ngeliat kamu yang dulu atau gimana? Ya aku kan suka ngeliat di YouTube kayak ya Allah, gimana orang nggak bilang aku operasi kalau ternyata perbedaannya sangat jauh. Tapi kamu sendiri merasakan perbedaan kamu sangat jauh. Ya aku ngerasa banget karena dulu bener-bener yang gendut pipihnya cabinya sampai gitu banget, terus sekarang udah yang mulai ya. Tapi enggak, aku nih sebenarnya Wendy, kita tuh udah ngorek-ngorek dari keterangan orang paling dekat. Oke. Bahkan waktu itu pernah dokter Tompi, dia kan seorang dokter bedah. Ya. Terus kita nanya, menurut dokter Tompi, Aurel itu melakukan bedah plastik atau enggak? Kemudian dokter Tompi bilang seperti ini, masyarakat itu lupa. Mereka melihat Aurel itu dulu masih kecil, jadi strukturnya pun berubah. Betul. Ketika dia semakin dewasa, menjadi remaja, Iya. kemudian dia melakukan diet, perawatan, maka ada struktur yang berubah. Jadi tanpa operasi pun memang tampilan seperti ini bisa didapatkan. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan memang dahulu dan sekarang memang sangat jauh. Kalau misalkan Aurel Iya. bilang, ya ampun, astagfirullah, Iya. ya wajar. Karena kalaupun saya berada di posisi Aurel, Kayak dahulu dan sekarangnya seperti ini pasti, ya Allah. ya Allah bener. Tapi berarti harus seneng dong, dan ini bisa menjadi inspirasi buat remaja-remaja. Sekarang kan mumpung lagi libur nih, banyak remaja-remaja yang lagi nonton. Mungkin sekarang kamu ngaca kayak, aduh kok aku begini sih. Ternyata untuk menjadi cantik pun tidak Iya, harus melakukan operasi. operasi Iya. seperti itu. Diet lah paling. Tapi menurut aku ada lagi nih Kak Wendy yang membuat Aurel menjaga penampilannya lebih karena ada satu sosok laki-laki yang sekarang sedang menghiasi hati seorang Aurel Hermansyah. Oh, kok lu bisa dapat foto gue dari mana tuh? Yang mana Pak? Peletnya mana nggak ada? Oh iya bener, Ya. saya tinggal di rumah. Namanya adalah Mito. Hah? Tommy. Oh di Batu gitu. Kamu udah pacaran berapa lama sih? Nah, udah lumayan lama lah. Berapa lama? Mau 5 bulanan. Oh 5 bulan. Mungkin kamu umur berapa sayang? 17-an ini. Tahun ini 17. Mungkin kalau 17 buat tahun. anak hampir 17 tahun 5 bulan tuh udah lama banget kali ya. Oh, benar. Kalau lo kan biasa 2 minggu juga putus, 3 minggu putus. Mending putus ditinggalin saya Pak. Dia curhat. Tapi ngomong-ngomong, kalau cowok kamu nuntut gak sih kamu harus tampil cantik seperfect mungkin di depan dia? Enggak sama sekali, dia tuh orangnya malah bilang, dia malah jujur aku gak suka ngeliat kamu dandan tuh, menurut aku malah enggak banget gitu. Dia Masa bilang, sih? lebih baik kamu gak usah dandan, natural, biasa aja. Ini makanya kalau dia ngeliat aku dandan tuh kayak, rasanya kayak, aduh bisa gak jangan dandan gitu. Terus kadang kalau aku gak mau makan kan, aku gak mau, aku diet. Bisa gak usah diet gitu. Jadi dia kesel sendiri gitu, karena dia ngeliatnya kayak, soalnya aku bener-bener kayak, aku ngeliatin orang makan tuh kayak kelihatan kan orang pengen tuh yang kayak Sampai giler-giler soalnya kayak udah ngeliatin, cecetan aku kemana-mana. nanya enak nggak gitu kayak gitu kan, enak banget, cuman udah tahan Demi penampilan ya. Apalagi kalau udah makan mie instan, ya Allah itu susah banget nahannya. Tapi tadi aku sempat ngobrol seperti bilang tadi sama makeup artisnya Aurel. Dia bilang sebenarnya gini, Aurel itu yang nampak bikin paling berubah adalah alis. Jadi kenapa Aurel kalau misalnya zaman dulu sama zaman sekarang itu sangat berbeda, karena dia bilang coba deh kamu perhatiin foto-foto Aurel, itu pasti alisnya selalu lebih menonjol. Karena alis akhirnya wajah Aurel itu pun terlihat lebih tirus. Kemudian dibantu dengan shading. Ya. Seperti itu. Makanya kan gue udah mulai nih, alisnya udah mulai menciptakan karakter. Iya sih Pak, cuman Bapak nih kayak 11-12 Pak sama om saya yang ada di sebelah lagi goyang-goyang Pak. Untung bukan yang begini-begini Bu. Itu buat panggil duit, beda lagi. Tapi ngomong-ngomong, kalau kamu ngerasa kesiksa, cowok kamu berharapnya kamu nggak diet, berharapnya kamu nggak makeup. Tapi sebenarnya seneng nggak cowok kamu dengan penampilan kamu sekarang? Mungkin dia senang, cuman aku kayak selalu merasa kayak gue kurang deh gitu. Jadi aku pengen kayak terus diet gitu.
Yang bilang kurang justru diri kamu sendiri. Iya, malah dia sendiri. Aku selalu ngerasa kayak kalau ngeliat orang gitu, gimana gue harus bisa badannya, harus bisa kurus, harus kayak gini gitu. Padahal menurut ibu-ibu udah cantik. Belum. Tuh, berarti lebih ada faktor psikologis nih kayaknya nih. Lebih ke faktor psikologis karena dulu mungkin dia bentuknya pernah sangat besar. Jadi sekarang ketika kurus lu merasa masih ada yang kurang, masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Aku harus 48 lah itu dah. 47, 48 lah itu dah. Udah Itu nggak mau tekad diet lo lagi. banget ya. Iya. Tapi Wendy kalau kita ngomongin soal cewek dan kecantikan, ini sebenarnya Aurel bukan satu-satunya orang merasa seperti itu. Saya yakin yang lagi nonton pun juga selalu merasa pengen cantik, pengen alisnya bagus. Seperti Wendy misalnya digambar dengan bentuk yang aur-auran. Atau mungkin pengen sulam alis, sulam bibir. Kamu melakukan itu? Enggak. Sama sekali enggak. Aku melakukan. Apa? Aku sulam alis, sulam bibir, sulam eyeliner. Ngefek nggak? Dan nggak ngefek Bu ya. Kurang ajar. Nah, kita pengen lihat nih dari sisi kesehatan sebenarnya itu ada bahayanya nggak sih? Langsung saja mari kita panggil seorang dokter cantik yang lagi hamil, Dokter Raisa, selamat datang. Selamat datang dokter. Terima kasih, apa kabar? Sila. Halo dokter. Halo. Dok, lagi hamil jangan kebanyakan lihat Wendy dok, lihat tuh alisnya nggak karuan. Enggak lah. Jangan dong. Jangan. Tapi kita coba lihat ya, dokter setuju nggak? Ini dokter ini bekerja di sebuah klinik kecantikan. Oke. Jadi kalau misalkan aku tanya setuju nggak sih dengan sebuah statement, cantik itu sakit, cantik itu pengorbanan. Ya, kalau kalimat yang kedua benar, cantik itu pengorbanan. Tapi nggak sakit, Belum tentu sakit. belum tentu sakit. Nah kalau dokter sendiri secantik ini pengorbanan atau sakit? Keinginan. Keinginan. Tapi emang bener, harus Iya, ada bener, keinginan. harus ada Kalau nggak tekad. ada keinginan, Tuh. nggak Harus ada mungkin. keinginan Tuh. makanya benar. Makanya lu kalau mau cantik lu harus ingin. Saya pengen banget pak cantik pak. Ini udah usaha maksimal yang saya bisa. Oh mungkin lu pengen banget cantik cuma alat-alat makeupnya yang nggak pengen lu cantik. Alat makeupnya nggak mumpuni. Nah makanya kadang-kadang kan dengan alat makeup aja nggak cukup. Makanya kenapa akhirnya dibantu dengan menggunakan sulam alis yaitu dengan jarum-jarum. Ada lagi yang tanam benang supaya Tirus. Nah berikut ini kita akan melihat sebuah cara untuk mendapatkan kecantikan. Seperti apa? Ini dia. Upside down, so hold your tongue and hear me. Kecantikan merupakan dambaan setiap wanita. Untuk menutupi kekurangan yang ada, berbagai cara dilakukan agar terlihat cantik. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan wanita agar terlihat cantik. Pertama, sulam alis. Sulam alis adalah proses mengaplikasikan tinta ke lapisan kulit luar yang berupa serat-serat bulu alis dengan bentuk yang telah disesuaikan dengan menggunakan mesin khusus yaitu embryodering machine. Tinta yang digunakan biasanya berbahan dasar herbal. Kedua, sulam bibir. Sulam bibir merupakan kegiatan medis yang bertujuan untuk membuat bibir menjadi berwarna merah merona, menghilangkan warna gelap, serta dapat menjadikan bentuknya penuh dan padat. Terakhir, tanam benang. Tanam benang lebih dikenal dengan istilah treat leaf, yaitu dokter memasukkan benang yang sangat halus ke pasien yang ingin bagian dari tubuhnya terlihat lebih baik dan cantik. Benang yang ditanamkan di bawah lapisan subkutan mengandung serum yang bertujuan meremodeling kolagen dan juga untuk peremajaan kulit. Sebenarnya apa yang kita tampilin di VT tadi Wendy itu sebenarnya udah ngetren. Ibu-ibu pasti udah tahu lah ya sulam alis, sulam bibir, sulam eyeliner. Tanam Bahkan benang. dilakukan cewek sama cowok. Ya. Ya kan? Cowok pun Banyak juga sekarang sekarang. banyak yang melakukan Sulam sulam alis, alis, sulam bibir. Sebenarnya kalau waktu itu pernah aku ketemu temenku cowok sulam alis, itu alasannya lebih ke feng shui wajah. Soalnya ada kepercayaan katanya kalau alisnya jarang-jarang nanti rezekinya kurang, akhirnya dia sulam tuh dirapetin alisnya. Kemudian Oh, ada juga ya? tanam Ada. benang ada yang kayak gitu. Tapi gue pernah melihat langsung proses tanam benang. Berani nggak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak berani? Enggak berani dokter. Serem ya? Coba lo kasih tahu prosesnya itu seperti Prosesnya apa? waktu itu kalau nggak salah jadi dia memasukkan ada beberapa jarum. Saya nggak ngerti juga tuh benangnya di mananya, tapi yang pasti misalkan let's say awalnya cabai nih ya Bu, kanan kiri sama-sama cabai nih, terus ditanam ada sekitar 7 atau berapa jarum ke sini, tek 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 tek. Tunggu berapa saat, kemudian begitu dicabut memang hasilnya langsung terlihat. Betul. Saat itu juga. Saat itu juga terlihat beda. Si ini masih agak cabi, ini udah agak ketarik. Tirusan. Seperti ya. Ya. Itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, benang yang ditanamkan. Jadi Tapi bukan benang jahit biasa kan? Enggak lah. Benangnya khusus, sangat halus biasanya. Jadi nantinya akan
nggak jadi benang lagi, jadi seperti serat-serat yang ada di dalam. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang yang bisa sampai ratusan, Banyak bahkan kan ribuan benang yang sudah masuk, itu memang tidak berefek, Dok? Nah, jadi sebenarnya kalau thread lift sendiri itu kan namanya thread lift ya, tanam benang gitu ya. Itu ada yang pro, ada yang kontra. Jadi memang itu suatu tindakan yang cukup invasif sebenarnya. Invasif itu berarti maksudnya cukup besar sebenarnya. Sebenarnya, tapi karena tindakannya simpel, dilakukannya cukup mudah, jadi dianggap sebagai tindakan yang biasa aja. Oke, kita ngomongin yang pro dulu. Yang pro karena satu pasti hasilnya instan. Hasilnya instan. Rasa sakitnya mungkin tidak selama dan sebesar kalau kita operasi. Oke. Misalnya sedot lemak dan lain sebagainya kan butuh persiapan, dan perawatan proses. akhir setelah operasinya Dan juga secara kan biaya panjang. juga lebih murah Lebih pasti murah. dibanding sedot lemak. Betul. Nah, kalau yang kontra, Yang kontranya jangan itu, dijawab dulu. Kalau yang kontra ini kan pasti karena ada efek samping yang mengerikan. Kalau kalau penanganannya tidak benar. betul, yang pasti itu. Kalau penanganannya nggak benar, kemudian yang melakukan juga mungkin tempat-tempatnya dilakukan di tempat yang sensitif. Kayak misalnya di titik-titik akupuntur. Nah, itu bisa mempengaruhi nanti ke sarafnya. Oke. Terasa ngilu dan lain sebagainya. Kalau sampai ngeluarin darah itu, Dok? Itu normal, namanya disuntik. Oh, tapi Nanti- dari 7 jarum? Iya pasti akan ngeluarin darah, tapi ada apa ya, efek buruk yang Anda harus tahu karena tadi saya sempat ngobrol yang nanti akan diceritakan oleh dokter dan mungkin Anda akan berpikir sekali atau dua kali untuk melakukannya. Makanya kita akan bahas lagi nanti, tapi sekarang seperti biasa Wendy punya quotes lagi. Nah, jadi pikir-pikir kalau mau tanam benang ya, mendingan sekalian diobras bu mukanya. Nih, cantik itu relatif, tapi kamera 360 itu alternatif. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahas Anda bahas ini. Pemirsa Bahasa Basi, kita sekarang lagi ngobrolin soal cantik itu sakit, cantik itu pengorbanan. Sebenarnya di sini memang yang kita bahas itu udah ngetren deh, semua orang udah tahu, mulai dari sulam alis, sulam bibir, kemudian juga tanam benang. Tapi di sini yang kita lakukan, kita hanya menjembrengkan fakta-faktanya. Ada enaknya, ada enggaknya. Jadi balik lagi ke pemirsa, kalau udah tahu enggak enaknya, kemudian tetap mau melakukan, sok atau mangga. Iya. Nah tadi kan kalau kita ngomongin tanam benang, enaknya cepet, efisien, prosedurnya singkat, Langsung instan. langsung terlihat. instan. Tapi kalau yang kontra, ini kan pasti akan mereka lihat lebih resiko ke jangka panjangnya. Betul, memang ada resikonya dan itu di literatur pun ditulis bahwa resiko jangka panjangnya apabila kita masukkan benang terus-menerus, karena ini Nih. kan bukan hal yang permanen. Dengerin. Dia mau tanam benang tadi Oh, kepikir, gitu baru ya. kepikir doang. Baru kepikiran ya. Baru Tapi kepikiran nggak berani doang. takut. Karena memang itu bukan hal yang permanen. Beda kalau misalnya operasi kikir tulang rahang misalnya atau misalnya nih ya, itu kan lebih permanen. Kalau tanam benang itu memang tidak permanen dan nanti kita akan ketagihan terus, ingin melakukan itu terus karena udah mulai cabi lagi. Tirusin lagi. Akibatnya yang disuntikan ke dalam kulit kita itu kan banyak sekali benangnya. Yang awalnya mungkin cuma 7, lama-lama puluhan, bertahun-tahun ratusan. Dan itu memang nantinya blending menjadi serat-serat seperti daging gitu ya. Tapi memang karena jumlahnya yang begitu banyak ya, itu bisa bukan tidak mungkin mengakibatkan lebih turun jadinya karena berat. Malah lebih turun dibanding dengan usia sebenarnya. Betul, karena memang yang tadinya mungkin tidak seberat itu dengan pengaruh gravitasi itu lama-lama akan turun, lebih turun dari usianya. Itu karena udah tanam benang, kemudian turun, tarik lagi, Tanam lagi, akhirnya tanam banyak lagi, sekali akhirnya banyak. ratusan. Jadi jatuh lah. Jadi malah turun. Jadi memang kan kalau tanam benang dia ngikat antara kulit dengan otot, tapi memang tidak ada yang menahan, makanya dia tidak Makanya nggak bisa permanen. Nah kalau udah turun gitu gimana dong? Iya, makanya seperti gue bilang kan pada saat yang waktu gue lihat itu kan, jadi kalau kita ngomongin dia aja, si pasien ini misalkan dia sudah puluhan bahkan ratusan benang yang sudah masuk ke wajah dia. Mestinya kalau secara permanen bagus kan bentuknya akan Akan gitu tertahan terus, kan benar, gitu kan. Tapi benar. ini kan enggak. Ketika sebelum di proses itu berjalan, dia lagi cabi-cabinya. Sebenarnya memang kalau itu pilihan orang ya. Iya, Ada betul. yang memerlukan itu karena memang dia tidak perlu untuk permanen. Kayak misalnya dia butuh untuk satu occasion tertentu, acara tertentu ya, itu pilihan dia. Tapi kan takutnya jadi edik, Dok, seperti Nah dokter bilang. itu beda lagi. Akhirnya itu kan efek samping atau komplikasi dari orangnya itu, keinginan orangnya.
Tapi memang kalau misalnya mau misalnya nih pengen tirus gitu, pilihannya kan sebenarnya banyak, nggak cuma thread lift gitu. Kalau menurut dokter misalnya nih kita kepengen tirus, ini masalah perempuan ya, kita selalu bermasalah di pipi, kita pengen banget tirus. Yang dokter saranin pertama, kedua, ketiga sampai yang paling akhir apa? Dari yang paling minimal dulu deh. Minimal dari dulu yang resikonya. resikonya paling sedikit, misalnya setrika wajah. Itu nggak sakit? Itu sakitnya minimal karena rasanya biasanya cuma hangat, panas. Tapi bukan pakai setrikaan yang biasa ada di rumah ya, beda ya. Enggak lah. Misalnya radio frekuensi. Ya kali, setrika ayam maksud lu. Oh jadi tirus? Tirus. Dia tertarik banget nih kayaknya. Iya, memang itu paling minimal ya, nggak permanen Kalau juga. udah di muka-muka aku kayak enggak. Lebih takut ya. Nggak apa-apa sih kalau belum perlu memang nggak Nggak usah, disarankan, nggak kalau memang usah. bisa diakalin pakai make up kan. Betul. Nanti kalau misalnya sudah perlu, misalnya sesuai dengan usia, nah makin turun kan makin kendor kulit kan. Karena kolagennya juga berkurang ya dikencengin lagi aja dengan itu sementara. Baru kemudian mungkin kalau misalnya lemaknya banyak ya di wajah tuh bisa disuntik aja, dibakar lemaknya. Oh bisa? Bisa. Itu kalau sesuai dengan prosedur, obatnya juga benar ya, yakin itu Botox ya? bukan dengan misalnya nano atau meso gitu. Oh, ya. Nah itu obatnya benar dari pabrik, itu original ya. Pasti efek sampingnya minimal. Minimal. Nah, saya mengerjakan benar-benar ada kualifikasinya. Oke. Itu membakar lemaknya. Itu juga bisa bikin tirus kan. Nah terus kemudian bisa juga ditambah dengan botox tadi Aura bilang, botox untuk mengecilkan rahang. Jadi tulang pipinya makin menonjol. Botox juga kan kita tahu efek samping tidak terjadi apabila dilakukan dengan benar. Lagi-lagi harus prosedurnya Lagi-lagi. benar, itu kata kuncinya. Tapi memang tidak permanen juga. Tidak permanen. Paling lama mungkin setahun. Oke. Gitu. Terus barulah mau dikonsiderasi operasi sedot lemak mungkin, atau mungkin pengikiran tulang rahang, atau mungkin barulah terakhir optionnya adalah tanam benang. Jadi buat dokter sendiri, padahal tanam benang itu yang lagi ngetren, tapi untuk dari sisi medis, dari sisi resiko itu dokter menyarankan yang paling akhir ditempuh sebenarnya. Sebenarnya iya. Dari sisi resiko ya. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut dokter. Karena dokter juga beda-beda ya, Betul. backgroundnya juga dia belajar di mana kan beda-beda. Kalau memang dokter-dokter Korea itu menyarankan karena mereka di sana memang fokusnya ke situ, lagi boomingnya kan di daerah situ ya. Tapi sebenarnya kalau dari dokter di Amerika gitu sudah mulai ditinggalkan, mereka lebih pilih option yang lain dengan laser, dengan radiofrekuensi dan lain-lain. Jadi tergantung aja. Kan? Kadang-kadang kita soalnya gitu ngikutin tren dan kayaknya sekarang di Indonesia di mana-mana gampang didapetin. Jadi kita pikir itu adalah sesuatu yang sangat sepele, cuma tanam benang doang. Tapi tahu nggak sih, tadi aku sempat ngobrol juga sama dokter, kalau kita bahkan mau cuma sekedar sulam alis, sulam eyeliner atau sulam bibir, kalau mau ngikutin prosedur yang benar, itu pun kita sebenarnya harus tes darah dulu. Oh iya, tentu. Tes darah dan tes alergi. Tuh, Hati-hati. kita kan nggak pernah dapat info itu sebenarnya. Nah, pasien saya tuh udah bukan cuma 1-2 yang alergi terhadap tinta yang dimasukin ke dalam kulit kita. Padahal sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Belum. Oh, Justru justru belum. datang setelah saya oke. habis sulam, saya habis tato, eyeliner misalnya. Akhirnya kok begini, iritasi, munculnya kok bengkak. Oh ini alergi, bisa jadi dia nggak cocok dengan tintanya. Karena tadi kan banyak yang dibahas, yang dipakai kebanyakan justru dari herbal, Betul. organik. Nah itu justru malah lebih banyak yang menyebabkan alergi. Makanya harus dites dulu. Malah tato atau tinta yang bahannya itu dari iron oxide atau besi oxide gitu, itu malah jarang alergi. Jadi Maksudnya tergantung itu yang dari tintanya. kimia malah lebih jarang menimbulkan Lebih jarang. alergi. Nah itu dia, makanya harus dicek. Tapi kan Wendy, persepsi masyarakat kalau dari herbal harusnya lebih aman dong. Harusnya seperti Iya itu. kan? Karena nggak semua orang, tiap orang kan beda. Ada yang nggak alergi, ada yang mudah sekali, ada yang gampang iritasi, beda-beda. Oke, kalau misalkan dokter bilang kalau sebaiknya kita melakukan pemeriksaan dari alergi dan darah sebelum kita melakukan proses itu. Nah, kalau dokter mendapatkan pasien yang seperti dokter tadi bilang, biasanya tetap akan jauh lebih sulit proses pengerjaan awal atau proses recovery-nya ini. Oh iya, lebih mudah kalau misalnya dari awal udah ketahuan antisipasi ya. gitu, udah ketahuan. Dan biasanya efeknya akan lama gak sih kalau yang alergi seperti itu? Dan Alergi atau cuma sekedar- mungkin cepat bisa diatasi, kecuali kalau dia tiba-tiba reaksi alerginya berlebihan, luar biasa kan, nanti hasilnya bisa sampai gagal nafas dan lain sebagainya. Itu yang kita nggak harapkan. Tapi kalau alergi minimal di daerah lokal aja, itu mungkin masih bisa cepat ditanganin.
Tapi ujung-ujungnya kan kita harus mengeluarkan tinta itu, Oke. diilangin lagi. Ujung-ujungnya harus dikeluarkan tintanya. Kalau reaksi alergi berlebihan bisa sampai sesak nafas. Nanti kita bakal bahas lagi ini pemirsa, karena kita pikir sulam alis, sulam segala macam itu adalah hal yang wajar. Ternyata kalau di prosedurnya lagi-lagi tidak benar, efeknya sangat luar biasa. Nanti kita akan balik lagi, tapi seperti biasa Wendy punya quotes lagi. Ini dia, syukuri apa yang telah kamu miliki. Karena jika kamu menghargai diri sendiri, kamu akan dihargai orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahas sana bahas ini. Masih di Bahasa Basi, bahas sana bahas ini. Kenapa sih kita selalu melulu soal wanita dan kecantikan? Kenapa nggak pernah ngomongin soal cowok dan kegantengannya? Karena memang ya suka nggak suka, emang paling ribet masalah kecantikan adalah perempuan, betul? Beranikah Anda berdua keluar tanpa make up sama sekali, nggak peduli sama penampilan? Berani nggak Aurel? Berani pernah. Pernah, tapi Yang penting, kemana? yang penting rambutnya nyatok. Oh tetap kan, berarti tetap harus ada yang harus tetap ada Iya, yang iya, iya. dikerjain. Harus ada treatment tetap. Harus tetap ada treatment. Kalau dokter kan kita ngeliatnya kan kayaknya udah cantik sempurna gitu ya. Tetap aja. Tetap. Pakai alis ya kan. Minimal alis. Pakai bedak lah minimal lah. Tuh kan, berarti Udah emang nggak usah begitu ya. Ini cantik-cantik. Maaf nih, maaf banget. Asisten rumah tangga gue dulu gitu. Dia ini Bu ya, ini pengalaman bener ya Bu. Dia mau ke supermarket depan komplek. Udah tengah jalan, udah sampai gerbang, puter balik Bu. karena Lupa pakai lipstick. Tuh. tapi masalahnya gimana? Karena kita kan sebagai perempuan emang kalau kita ngerasa lebih cantik kita lebih percaya diri kan, betul? Betul. Apa memang selalu? Bukan selalu maksudnya. Apa memang itu yang tertanam di diri para wanita dok? Ya kenapa klinik dan kecantikan perempuan yang banyak datang? ya nggak cuma perempuan sih, tapi laki-laki juga. Tujuannya sama, meningkatkan percaya dirinya dia. Tuh. Dan itu nggak ada salah sih menurut saya. Karena Nggak ada salah. sebenarnya banyak banget dengan kepercayaan diri yang meningkat. Coba kita tanya Aurel, kamu lebih pede kamu yang dulu apa yang sekarang? Sekarang lah pasti. Tuh. Kamu lebih ngerasa lebih apa? Karena lebih kurus, jadi lebih merasa lebih pede. Kalau dulu kan karena gendut, jadi kan pasti kalau orang gendut kan ya minder, kayak aduh nggak, ntar takut dikatain. Pakai baju ini nggak enak, pakai Iya, baju itu nggak bajunya. nyaman. Tapi sekarang aku juga masih gitu, kadang baju gendut ganti gitu. Dan nggak cuman itu, supaya kelihatan lebih langsing pun kita kerap kali mengganjal diri dengan yang namanya Hai. hak tinggi. Coba kita lihat Aurel. Aurel sini. Nih dijabanin loh pakai hak tinggi. Coba kita tanya, kamu jawab jujur ya. Kamu berapa senti ini? Nggak tahu. Ini kayaknya pernah kira-kira lihat. 12 sampai 15 cm. Iya. Nyaman nggak sebenarnya? Enggak. Enggak. Capek, cuman karena Demi ya, apa? ya, demi ya buat kecantikan, supaya lebih penampilan. Biar Kan kelihatannya kalau- lebih Kalau tinggi. wedges malah jadi kelihatan mbak ini deh. Malah kelihatannya tambah gemuk. lebih gede kalau menurut aku. Nggak usah Aurel, dokter aja yang lagi hamil. Coba dokter boleh dikasih lihat ada dokter. dikit. Ya Tuh. lumayan. Karena bajunya panjang. Lagi hamil emang boleh pakai ini? Wedges kok wedges. Aman. Wedges nggak Aman. Karena udah biasa. Oh karena udah biasa, cuma boleh Kalau diangkat belum sedikit. biasa, Kalau belum biasa, takutnya malah kena low back pain. Oh, Dan jadi- nggak boleh terlalu lama. Ini saya cuma dari sini ke sini aja kok. Pakainya. Oh gitu, silakan duduk lagi. Itu maksudnya yang pengen aku kasih lihat Wendy. Ya. Jadi yang namanya perempuan itu entah kenapa juga salah satu untuk mendongkrak kepercayaan diri adalah dengan haknya yang tinggi. Iya. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata hak tinggi itu memiliki dampak yang kurang baik juga. Seperti apa? Ini dia. All about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Banyak wanita mengaku menggunakan high heels agar terlihat modis dan gaya. Padahal, sebuah studi menunjukkan adanya bahaya yang disebabkan karena menggunakan high heels seperti yang dijelaskan berikut ini. Pertama, pada saat berjalan, lutut bekerja lebih keras. Wanita yang memiliki berat badan berlebih bisa terkena osteoartritis, yaitu munculnya tulang muda baru atau pengapuran. Tulang rawan pada persendian lutut rusak akibat terlalu sering bergesekan dan menopang beban yang berat. Kedua, memicu tubuh melengkung. High heels mendorong pusat massa pada tubuh ke depan, membuat pinggul dan tulang belakang tidak lagi sejajar. Dari samping, tubuh akan terlihat melengkung. Ketiga, high heels mungkin saja membuat kaki tampak lebih jenjang. Namun, semakin tinggi hak sepatu Anda, semakin tinggi pula tekanan pada kaki bagian depan atau pada jari-jari. Keempat, otot betis berkontraksi dan menyesuaikan sudut dari high heels. Akibatnya, otot menjadi lebih pendek dan tegang. Selain itu, memakai high heels yang terlalu sering juga dapat menyebabkan nyeri tulang belakang, leher, dan bahu.
Terakhir, tinggi hak sepatu dan bagian depan sepatu yang sempit dapat menimbulkan penebalan jaringan saraf antara jari ketiga dan keempat, yang dapat menimbulkan rasa sakit dan mati rasa pada jari, serta dapat memicu penyakit neuroma yang mengganggu sistem jaringan saraf di kaki. I'm all about that bass. Bener banget semuanya. Bener kan? Bener banget. Bener banget. Emang ada pasien nyata, soalnya selama ini gini, mungkin orang-orang nggak terlalu peduli karena kita ngerasa gue pakai high heels asik-asik aja, paling pegel-pegel doang dan itu biasa. Oh, belum kerasa berarti, belum tahu akibatnya. Sebenarnya intinya karena terlalu lama, penggunaan sepatunya yang tidak nyaman, dan posisinya yang terlalu menukik. Sebenarnya itu intinya. Jadi harus senyaman mungkin. Kalau mau pakai high heels boleh, tapi usahakan misalnya seperti Aurel dan juga Cici Panda tadi kan langsung nih ya. Kalau nggak dikasih bantalan aja, bantalan yang empuk. Bantal ini saya kasih? Enggak, kegedean. Bantalan apa? Bantalan khusus sepatu yang empuk. Oh, Jadi itu supaya membantu. tekanannya yang ditahan sama telapak kaki, karena seluruh badan kita kan ditopangnya di situ. Itu tertahan sama badan. Dan pemakaian pun nggak boleh lama-lama. Paling 4-6 jam lah paling lama. Maksimal. Nggak boleh dari pagi sampai malam atau pagi lagi ya pagi, nggak boleh. Ya emang kerasa banget, gak usah lah misalkan wanita pakai high heels. Laki-laki kadang-kadang kita pakai sepatu pantofel. Yang ada haknya dikit. Nah, itu berapa jam aja kerasa Bu, apalagi wanita yang 15 cm. Tapi gimana kalau ternyata memang kerjaannya itu menuntut dia harus selalu pakai high heels? Gimana cara ngakalinnya? Apaan sih kerjaan yang menuntut Ya selalu misalnya kita dia pakai adalah high heels? SPG, tuh SPG harus berdiri terus pakai high heels, atau mungkin sekretaris. Pokoknya kerjaan-kerjaan yang menuntut seperti itu. Sebenarnya bisa diakalin nggak? Ya usahakan kalau lagi misalnya Jangan dijawab dulu. Oh. Biar orang penasaran, bisa diakalin nggak dok? Bisa. Bisa diakalin. Itu dia, nanti kalau pengen tahu gimana sih cara ngakalinnya supaya kita tetap bisa cantik pakai high heels dan sehat, itu kata kuncinya. Nanti bakal kita bahas, tapi seperti biasa ada lagi Merubah diri menjadi cantik dengan alat tidak akan merubah gen keturunan. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Basa-Basi, bahasa bahas ini. Kenapa sih kita tahu ngomongin soal kecantikan, soal high heels pula? Karena saya yakin ini sekarang hari libur kan, pasti banyak yang pengen jalan-jalan ke mall dan pengen cantik, akhirnya pakai hak tinggi. Apakah dokter menyarankan jalan-jalan ke mall dalam durasi yang panjang pakai hak tinggi? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. No. Kita sedikit flashback. Flashback. Flashback yang lu bilang tadi, kalau misalkan ada pekerjaan-pekerjaan yang menuntut sama lu harus pakai high heels. Iya dong. Pertanyaan gua, kalau lu kerja kantoran atau lu jadi perform dan segala Sekretaris, macam, performer. SPG pun emang ada di kontrak jelas lu harus pakai high heels. Nggak ada sih di kontrak, kita di kontrak nggak ada. Makanya berarti kan kontraknya bukan sama perusahaan, sama diri lu sendiri. Ya cuman kan masalahnya kalau nggak pakai hak tinggi kan kita nggak pede ya. Nah, itu yang harus ditekanin Bu. High heel berarti lu kontraknya bukan sama PT, sama PD. Tapi Nggak pede kalau nggak pakai high heels. tapi masalahnya bapak nggak tahu sih kalau rasanya kita bantet ya. Gue juga bantet kok nggak pakai high heels. Maaf bapak, jangan marah-marah, itu di sebelah ada perempuan, tolong dikenalin dulu. Iya, maaf. Lu lihat dulu hak tingginya tuh tinggi banget, coba lihat berapa senti. Ya Allah, berapa senti? Ini berapa ya? Sekitar 15 kayaknya. 15 senti. Kamu berapa senti sayang? Ini kayaknya 10 lah. 10 sampai 12 senti ya. Ini ada duodor di sini yang bakal ngobrol-ngobrol sama kita. Ada Rafa dan Viana. Mereka nyanyi sambil joget pakai hak tinggi. Apa kabar kaki Bu kalau habis manggung? Pegel-pegel sih pasti. Pegel pasti. Kalau Kalau manggung saya yang nggak lama sih enggak juga sih ya. Biasa udah Tergantung biasa. waktunya sih. Tapi pernah cedera gak pada saat perform? Enggak sih. Enggak. Yang pernah kecengklak yang ini nih. Nih. Tuh. Tanya pernah kecengklak. Pernah itu abis nyanyi di acara gitu. Terus mau turun ke tangga, kayak tangganya pendek sih sebenarnya. Cuman karena mungkin kakinya lagi nggak tahu lemes nggak tahu apa, tiba-tiba oleng kecengklak udah. Ankle kan? Iya kayak kena, ada terus habis itu udah nggak bisa jalan. Cuman karena emang gimana ya kalau ada acara-acara besar, acara-acara gitu kan kalau nggak pakai high heels tuh jelek gitu, kayak pendek, orang pasti kayak apaan sih gitu. Tapi waktu itu pernah kejadian loh. Gue waktu itu lagi parodiin bundanya Aurel. Jadi KD ceritanya. Otomatis dong harus looks seperti KD terus pakai high heels. High heels? Selesai, nah, ada cinta bamba keluar panggung.
Dan itu sakit banget. Sakit banget. Keseleo. Karena memang ketika kita pakai hak tinggi, otot kaki jelas akan lebih lemah pasti ya dibanding kita pakai sesuatu yang teplek. Iya, karena nahan Karena beban. nahan bebannya di terutama situ. bagian betisnya. Oke. Sekarang gini ya, pemirsa, kita dari tadi ngomongin mulai dari kecantikan wajah, kemudian sampai high heel. Seperti kata Wendy, memang nggak ada kontrak yang bilang perempuan tuh harus pakai ini, pakai itu. Cuman balik lagi ke diri kita masing-masing. Betul. Kalau memang kita pedenya pakai hak tinggi, gimana dong? Sekarang saya tanya, ini kan sebentar lagi kamu mau nyanyi. Gimana kalau kamu semua kita tukar sepatunya pakai sepatu kek? Kayak lebih nggak pede. Tuh malah lebih nggak pede. Jadi setuju? Kecantikan itu butuh sakit? Setuju. Mau dijalanin aja yang penting cantik? Iya, itulah seorang wanita. Tuh, apapun yang terjadi, resiko ditanggung penumpang. Ya udah kalau gitu sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari dua dor. Boleh minta tepuk tangannya? Silakan langsung saja, mereka akan bernyanyi untuk hari libur ini yang lagi imlekan. Kumpul keluarga, silakan. Sampai ketemu lagi ya, bye. Goyang bareng-bareng ya. Hey. Geli lakunya belum punya bini. Ternyata emang kau penjahat wanita. Geli tingkahmu semakin menggila. Kau buta, kau lupa, sungguh hinanya kau di dunia. Banyak anak, banyak bini, udah bini tua, itu belum yang lainnya. Dasar kau bandel tua, sukanya cicipin. Daun muda, mau umur udah, bau tanah, mending urusin cucu di rumah. Dasar kau bandel tua, sukanya cicipin. Daun muda, mau umur udah, bau tanah, mending urusin cucu di rumah. Geliat, tingkahmu semakin menggila. Kau buta, kau lupa, sungguh hinanya kau di dunia. Banyak anak, banyak bini, bini muda, bini tua, itu belum yang lainnya. Dasar kau bandot tua, sukanya cicipin. Daun muda, mau umur udah, bau tanah, mending urusin cucu di rumah. Dasar kau bandel tua, sukanya cicipin. Daun muda, mau umur udah, bau tanah, mending urusin cucu di rumah. Dasar kau bandel tua, sukanya